Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Novita dari Binus University dengan NIM 2802608990. Kali ini saya akan mengerjakan tugas proyek karakter building Pancasila untuk survei datang ke tempat kampus ini untuk mewawancarai dosen saya. Nama dosen yang akan saya wawancarai adalah Ibu Nawang Retno. Beliau di sekolah kebetulan sudah ada program dari pemerintah yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi bagaimana nanti di satuan pendidikan itu kompetensi yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi profil ini ada beberapa tema ya, misalnya dalam profil pelajar Pancasila itu iman, ya, kemudian mandiri, kemudian gotong royong, kemudian kreatif, yang bernalar, ya, berkebinekaan, itu profil pelajar Pancasila, dan itu sudah diterapkan tapi sesuai dengan kondisi daripada sekolah masing-masing, ya. Jadi kalau misalnya di SD yang penerapannya sangat sederhana ya, misalnya misalnya untuk tema gaya hidup berkelanjutan, misalnya contohnya harus membawa sampah pada tempatnya, yang misalnya diharapkan untuk membawa tumbler bukan aqua yang bentuknya botol sehingga mengurangi sampah dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kemampuan dari masing-masing tingkatan, ya. Jadi kalau misalnya di SMA itu sudah, atau di SMK itu kan diterapkan ke bagaimana budaya kerja. Nanti mungkin bisa dikasih proyek, misalnya di SMK itu dikasih proyek bagaimana wawancara di suatu perusahaan, ya, misalnya apa budaya kerjanya, bagaimana etos kerjanya, bagaimana etika kerjanya, itu bisa diterapkan di situ. Saya berbasis proyek. Di SD semuanya kan pembangunan yang berkelanjutan, itu merupakan suatu kesepakatan internasional, ya. Bagaimana memerangi kemiskinan, bagaimana memerangi kelaparan, bagaimana pembangunan yang berkelanjutan, perdamaian dan sebagainya. Ya, kita mempunyai Pancasila yang merupakan way of life kita, ya. Sebenarnya tidak bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan tadi, ya. Jadi bisa dikatakan sepadan lah dengan konsep daripada pembangunan berkelanjutan tadi, ya. Jadi nilai-nilai itu boleh dikatakan harus berdasar moral, intinya itu. Jadi kalau pendidikan hanya mencetak orang untuk pintar, itu salah. Pendidikan harus disertai dengan moral-moral, terutama moral-moral Pancasila. Dan itu juga pas dengan tadi, ya, sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu universal, bisa diterapkan secara dunia dan sesuai dengan tadi SDG, jadi pembangunan yang berkelanjutan yang disepakati oleh dunia internasional. Tadi dikatakan metode masalah, dan tadi project based learning. Jadi seperti ini sekarang sudah menerapkan proyek-proyek itu juga dari tingkatan SD sampai SMK. Misalnya bagaimana agar kita mandiri, tadi ya, contoh tadi tema daripada profil pelajar Pancasila, gimana kita mandiri, misalnya contohnya dengan menerapkan kewirausahaan. Makanya di SD ada membentuk seperti pasar, ya, pasar untuk dari teman ke teman, ya, misalnya jualan apa, sebenarnya untuk mendidik kemandirian. Itu juga nanti di perguruan tinggi, terutama di Kota Bogor juga menerapkan PJBL juga. Ya, kemarin sipil lihat enggak ya, di
Tasmat kemarin ya, ada pameran Kota Budaya. Kota Budaya. Itu termasuk penerapan Rasanya untuk penerapan ya ke arah proyek ya, based learning. Harapannya Pancasila itu lebih membumi ya, jangan hanya teori ya, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya makanya dari awal tuh Pancasila itu sebenarnya sudah ada sih dalam diri kita, itu sudah ada, tinggal lebih ditingkatkan lagi ya, lebih makanya metode-metodenya ya tadi berbasis masalah, berbasis proyek dan sebagainya, sehingga lebih paham ya. Sebenarnya bagus sih, seperti kurikulum baru kalau di sekolah itu ada profil pelajar Pancasila, itu sangat bagus. Jadi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, menurut teman saya itu bisa dibentuk melalui pendidikan ya, yang bisa diterapkan melalui nilai-nilai Pancasila, Pancasila. Jadi dalam sekolah kami mewujudkannya melalui metode kebiasaan. Seperti contohnya sebelum membuat pembelajaran, itu kami biasakan anak-anak untuk membaca asma bersama-sama melalui suara. Kemudian ketika pembelajaran di kelas pun kami juga senantiasa memberikan berbagai macam nilai-nilai Pancasila dalam berbagai dalam kurikulum satuan pendidikan kami mengusung proyek penguatan kurikulum pelajaran Pancasila karena kami ingin mewujudkan tujuan dari sistem pendidikan Indonesia, yakni menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Harapan saya, pendidikan Indonesia itu bisa semakin berkualitas dengan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten dan berkarakter nilai-nilai Pancasila. Apa yang kakak pahami tentang konsep pendidikan berkualitas di Indonesia, khususnya di era SDGs ini ya Pak? Menurut saya, pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang dapat memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berkembang, memperoleh keterampilan yang relevan, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global. Di era SDGs, pendidikan tuh harusnya menjawab kebutuhan dunia yang terus berubah seperti pengembangan keterampilan digital dan pemahaman tentang kehidupan. Apa integrasi nilai-nilai Pancasila itu penting Kak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era SDGs ini? Jadi integrasi nilai Pancasila itu penting karena nilai-nilai ini membentuk landasan moral dan etika yang kuat yang selaras dengan tujuan SDGs dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Pendidikan berkualitas yang didasari Pancasila juga membentuk individu yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Kak, siapa saja sih pihak yang berperan dalam mengintegrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan itu? Jadi siapa saja pihak-pihak yang berperan itu? Pihak yang berperan itu meliputi pemerintah melalui kebijakan pendidikan,